Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta Alam, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 23 ayat 42 dan 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan kisah akhir sebelum wafat Yesus. Dikisahkan para pemimpin dan prajurit mengejek Yesus. Mereka menunjukkan anggur asam kepada Yesus dan berkata, Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah raja orang Yahudi. Seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudari terkasih, detik-detik sebelum Yesus wafat di salib seperti yang kita baca dalam Injil Lukas hari ini, menampilkan sebuah pengakuan tentang Yesus sebagai Raja. Yesus sebagai Raja yang dirayakan oleh Gereja Katolik pada hari ini bukanlah Raja dunia seperti yang kita lihat di dunia sekarang ini. Sebab Raja dunia adalah pemimpin yang sama posisinya dengan seorang presiden. Raja yang ada di dunia ini dijaga dan dikawal secara istimewa oleh pasukan khusus yang terlatih dan siap mempertaruhkan nyawa untuk sang raja. Dengan pengawalan yang ketat, raja terhindar dan terbebas dari segala gangguan dan ancaman yang membahayakan keselamatan raja. Bahkan dalam keadaan bahaya, pengawal atau penjaga akan mengorbankan diri demi keselamatan raja. Sedangkan Yesus adalah Raja Surga yang tidak memiliki pengawal atau penjaga. Selain itu, Yesus adalah Raja Surga yang tidak takut menderita dan berkorban. Dengan menjadi Raja yang mengorbankan dirinya, Yesus bisa menyelamatkan umat manusia. Sebaliknya, jika Tuhan Yesus tidak mau berkorban dan tidak mau menderita, maka hal itu tidak membawa keselamatan bagi
umat manusia. Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam selalu dirayakan sebagai penutup tahun liturgi. Selama kurun waktu 1 tahun, kita melewati 5 masa, yakni masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, masa Paskah, dan masa biasa. Dari kelima masa ini, masa biasa merupakan masa liturgi yang paling banyak dan paling panjang. Hal ini menggambarkan kehidupan manusia. Dalam kehidupan, kita lebih banyak mengalami sesuatu yang biasa-biasa saja, seperti bekerja tiap hari, bangun pagi, makan, dan lain-lain. Semuanya itu rutin kita lakukan, sehingga kita anggap sebagai sesuatu yang biasa. Namun, ada masa-masa khusus seperti sakit, kelahiran, lulus sekolah atau kuliah, naik pangkat, naik gaji, kematian, atau hasil panen yang luar biasa. Masa khusus ini sangat singkat, tetapi bermakna, dan semuanya itu, baik masa khusus maupun masa biasa, ditutup oleh sebuah perayaan yang khusus dan istimewa, yakni Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Ini berarti seluruh rangkaian kehidupan kita selalu berada dalam bimbingan dan tuntunan Yesus, Sang Raja Semesta Alam. Tidak ada satu detik pun yang terlewatkan tanpa kehadiran Sang Raja. Perayaan ini juga menutup masa biasa dan membuka masa baru. Saudara-saudari terkasih, Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam memberikan penegasan kepada kita. Pertama, kita adalah anak raja. Tetapi kita bukan anak raja dunia yang diwarisi harta kekayaan. Tetapi kita adalah anak dari Raja Surga, pemilik kerajaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk kerajaan Allah kalau tidak mendapatkan restu dari Sang Raja. Maka sebagai anak raja, kita hendaknya rendah hati dan menjadi seorang hamba seperti Yesus yang wafat di kayu salib. Kedua, sebagai anak raja, kita hendaknya tunduk kepada perintah Yesus Sang Raja. Perintah Yesus Sang Raja membebaskan kita dari belenggu dunia yang dapat mengikat dan menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Tetapi yang terutama, perintah Yesus Sang Raja bisa membawa kita menuju kehidupan yang kekal. Untuk menuju kehidupan yang kekal, ada harga yang harus kita bayar, tetapi bukan dengan uang atau materi, melainkan ketaatan dan penderitaan. Sebab ketaatan dan penderitaan adalah jalan yang telah ditempuh oleh Tuhan Yesus, Raja Semesta Alam. Apakah kita sudah menyadari bahwa kita anak dari pemilik kerajaan surga, sehingga kita hendaknya bangga sekaligus taat kepada Sang Raja? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia sebagai Raja yang mau menderita bahkan sampai wafat di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia.
Kami bersyukur telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Semoga kami pun berusaha hidup sebagai anak raja yang taat dan setia. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.